riwayat tentang kemuliaan Ahlul Bait, marawa yang diriwayatkan oleh Zaid ibnu Arqam, yang diriwayatkan oleh Sidina Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Qala, berkata Zaid ibnu Arqam, Gama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, bina khatiban, untuk kami khatiban, menyampaikan khutbahnya, nasihatnya, bima'in yud'a khumman, tuh bima'in yud'a, yang artinya di tempat, yud'a yang di apa, dijuluki, khumman, tempat tersebut khum, paham? Khum, ya, yang dimana tempat tersebut yang dijuluki khum, baina Makkah wal Madinah, di antara kota Makkah dan kota Madinah, itu tempat tersebut. Apa isi khutbahnya Nabi? Yang diceritakan oleh Zaid ibn Arqam, pada suatu hari Nabi berdiri memberikan khutbah bina kepada kami. Kata Zaid ibn Arqam, di dalam khutbahnya Nabi berkata, fahamidallah wa asna alaih, beliau bertahmid kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamidallah, bertahmid kepada Allah, wa asna alaih, wa dan asna, memuji alaih, atas Allah. Wa wa'adha wa dzakar, dan beliau wa wa'ad, memberikan wa'ad, nasihat, wa dzakar, dan juga peringatan. Di dalam khutbahnya itu wa wa'adha, memberikan nasihat, wa dzakara, memberikan peringatan kepada kami. Summa qala, summa kemudian qala, Rasulullah berkata, amma ba'du. Setelah beliau bertahmid, beliau memuji Allah, ya, memberikan nasihat, peringatan kepada para sahabatnya. Lalu Rasulullah di dalam khutbahnya berkata, amma ba'du, alla ayuhan nas, ala, perhatian. Ala itu kalimat perhatian, tanbih, penginggatan, perhatian. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ayuhan nas, hai wahai manusia, fa innama ana basyarun, fa innama, sesungguhnya, aku basyarun, seorang basyar, manusia seperti kalian. Yushiku ayati ya Rasulullah Rabbi fa ujib, yushiku, aku takut, ayatia, datang sebentar lagi, Rasulullah Rabbi, utusan Rabbi, Tuhanku, yaitu kematian. Paham enggak? Maksudnya Nabi memperingati, aku takut datang maniyah, utusan Rabbi, yaitu Allah, yaitu kematian. Fa ujib, dan aku menjawab iya. Paham? Ya, aku ingin kembali ke haribaanmu, wahai Allah. Wa ana tarikun fikum, Nabi sudah memberikan wasiat. Aku takut dan sudah merasakan dekatnya utusan Allah itu akan datang, yaitu kematian, malaikat Israel, ya. Pak ujib, dan aku terima keputusan tersebut. Maka dari itu Nabi memberikan wasiat, wa ana tarikun fikum, wa dan ana, yaitu aku, tarikun fikum, aku meninggalkan fikum, pada kalian, saqalain, dua pusaka. Awaluhuma, yang pertama, huma, dari dua pusaka tersebut, kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'lam. Kitabullah, fihil huda wa nur, fihi, di dalam kitab tersebut, yaitu Al-Quran, huda, petunjuk, wa nur, cahaya. Fihil huda wa nur, di dalam kitab tersebut, yaitu Al-Quranul Karim, huda, petunjuk, wa nur, cahaya. Fakhudu bi kitabillah, fakhudu, famaka khudu, ambillah, berpegang teguhlah, itu artinya fakhudu, berpegang teguhlah, bi kitabillah, dengan Qur'annya Allah. Wastamsiku bihi, wa dan wastamsiku bihi, berpegang teguhlah, bihi, dengan Quran tersebut, kitab Allah. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fihi, fahasa, dan Nabi menganjurkan, ala kitabillah, kepada para sahabat, ala, atas kitabillah, berpegang teguh terhadap kitabnya Allah, itu Quran, wa raghaba fihi, dan memberikan semangat, fihi, di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran. Summa qala, summa kemudian qala, Nabi berkata, setelah Nabi memberikan nasihat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah. Summa qala, kedua kalinya Nabi berkata, wa ahlu baiti, dan yang kedua,
dari pusaka tersebut ahlu baiti, keluargaku, kata Nabi. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullah, aku mengingatkan kalian dengan peringatan fi ahli baiti, pada keluargaku. Yang artinya Nabi wanti-wanti, udzakirukumullah, aku wanti-wanti kepada kalian, aku mengingatkan kepada kalian, Allah bi ahli baiti, jaga keluargaku. Faham? Jagalah keluargaku, Allah bi ahli baiti. Berpegang teguhlah kepada mereka, berpegang teguhlah kepada ajaran mereka. Seperti itu maksudnya udzakirukum. Udzakirukumullah fi ahli baiti, diulang oleh Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti, diulang oleh Nabi itu tiga kali. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa ini amanat yang serius dari Nabi. Nabi mengingatkan umatnya, Allah bi ahli baiti, udzakirukumullahu bi ahli baiti, aku memberikan peringatan kepada kalian, kepada keluargaku. Jaga mereka, berpegang teguh kepada mereka, ikat tali persaudaraan yang kuat dengan mereka. Paham? Berjuanglah dengan mereka. Ini yang dimaksud peringatan Nabi. Dan di sisi itu juga, di sini ada makna apa? Bahwa fitnah akan tertuju kepada mereka, dan itu nyata. Ahlul Bait ini, keluarga Nabi ini menjadi sorotan fitnah. Cucunya aja dipenggal, Al-Hasan diracun, wa hakadha Ahlul Bait. Zaman demi zaman, waktu demi waktu, sampai zaman kita menjadi sasaran fitnah. Makanya di situ Nabi mengingatkan kepada umat, awas, berpegang teguh, jaga, bersatu dengan keluargaku. Faqala lahu Husain. Setelah Nabi mengucapkan itu, berkata siapa? Husainun, salah satu sahabat. Faqala, telah berkata lahu, kepada Nabi, Husainun bisad, Husainun, sahabat Nabi yang bernama Husain. Wa man ahlu baitihi ya Zaid. Oh, bertanya kepada Sayyidina Zaid ibnu Abi Arqam. Ketika menceritakan ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Zaid ibnu Abi Arqam, Husain bertanya kepada Zaid ibnu Abi Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Wa, dan man, siapa ahlu baitihi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaid, wahai Zaid. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi yang diucapkan oleh Nabi, wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, kata Husain. Apakah bukan nisa'uhu, istri-istrinya Nabi, min ahli baitihi, dari kalangan keluarga Nabi? Qala, berkata Sayyidina Zaid. Qala, di sini Sayyidina Zaid berkata terhadap pertanyaan Husain, nisa'uhu min ahli baitihi, nisa'uhu, istri-istri Nabi, min ahli baitihi, min dari ahli baiti, ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri-istrinya dari ahli baitin Nabi, kata Sayyidina Zaid. Walakin, tuh, walakin, akan tetapi, kata Sayyidina Zaid ibnu Abi Arqam, ahla baitihi, yang dimaksud dengan ahla baitihi di dalam hakikat ahla bait, man hurimas shadaqata ba'dah, siapa hurima, yang diharamkan as-shadaqata, menerima sedekah, ba'dahu, setelah baginda Nabi Muhammad meninggal. Itu ahlul bait yang diharamkan menerima sedekah. Jadi hakikat ahlul bait man ahlul kisa wa dzurriyyatihima. Siapa? Al-Aliyu wal Husainu wal Al-Aliyu wa Fatimah, Hasan wal Husain wa dzurriyyatihima, dan keturunan Al-Hasan dan keturunan Al-Husain. Qala, berkata lagi, siapa yang berkata di sini? Bertanya Husain. Ya, Husain berkata lagi, wahum, wa dan hum, mereka. Siapa mereka itu yang diharamkan sedekah? Paham? Siapa mereka yang diharamkan sedekah? Ila aina walad? Ya. Wahum, lalu siapa mereka? Paham? Lalu siapa mereka? Jelas?
Siapa mereka? Haris? Tahir itu udah bikin itu Tahir. Wahum siapa mereka? Yang diharamkan sedekah. Ditanya lagi dang Husain. Ya, siapa mereka yang yang diharamkan sedekah? Qala, berkata siapa yang qala di sini menjawab? Sayyidina Zaid berkata, hum alu aliyin. Hum, mereka yang diharamkan menerima sedekah alu aliyin, keluarganya Imam Ali bin Abi Thalib. Wa alu aqilin, dan anak cucu keluarga Sayyidina Aqil. Wa alu Ja'farin, dan keluarga Sayyidina Ja'far. Wa alu Abbasin, dan keluarga keturunan Sayyidina Abbas. Mereka lah ahlul bait yang diharamkan apa? Yang diharamkan untuk menerima sedekah. Qala, lalu berkata, kullu haula'i, siapa yang berkata di sini? Zaid ibnu Abi Arqam. Kullu haula'i, kullu, setiap haula dari mereka, khurima sedekah, diharamkan sedekah, menerima sedekah. Oke, qala, siapa yang berkata ini? Husain. Ya. Kullu haula'i khurima sedekah, kullu, semua haula mereka itu diharamkan untuk menerima sedekah. Qala, nah ini baru berkata siapa? Sayyidina Zaid menjawab, na'am, ya. Itu alu aliyin wa alu aqilin wa alu abbasin, ya, itu diharamkan untuk menerima sedekah. Paham tuh? Jelas apa tidak? Wa fil lafdin, wa dan fil lafdin, di dalam lafaz lain, inni tarikun fikum, tuh di dalam lafaz lain hadis Nabi meriwayatkan, ini sesungguhnya aku tarikun fikum, meninggalkan pada kalian, in tamassaktum, apabila tamassaktum kalian berpegang teguh, bihi, dengan hal tersebut, lan tadillu ba'di, lan tidak akan tadillu, kamu sesat, ba'di, setelah aku tiada. Siapa yang berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, setelah aku tiada, tidak akan tersesat. Ahaduhuma, salah satu dari dua tersebut, a'dham minal akhar, lebih agung, mulia daripada akhar yang lainnya, yang satunya. Apa itu yang lebih agung? Yang pertama, kitabullahi azza wajal, yaitu kalamullah Al-Quran. Kalamullah Al-Quran azza wajal. Hablun mamdudun, yang dimana kitab Allah itu habl, seperti apa? Habl, tali, mamdud, yang menjalar, minas sama ilal arad, dari langit ke bumi. Hablun mamdudun minas sama'i ilal ardi, itu kitabullah Al-Quran, kalamullahil malikil a'lam, Allah. Dan yang kedua, wa itrati ahla baiti, wa itrati, dan keturunanku. Paham? Anak keturunanku, ahla baiti, dari keluargaku. Lalu Nabi memberikan stempel, lai yaftariko, ingat, lai, tidak akan yaftariko, kedua tersebut berpisah. Tidak mungkin tuh, kitabullah dan ahlu baitku itu tidak mungkin terpisah, itu menyatu. Paham? Lam yaftariko, dua-duanya tidak akan terpisah, hatta, sehingga, yarida, dua-duanya apa? Sampai, alaya, kepadaku, haudho, kelak di haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanduru kaifa tukhlifuni fihima. Fanduru, famaka unduru, lihatlah kalian, kaifa, bagaimana, tukhallifuni fihima, kalian menjaga mereka, ni, demi aku, fihima, terhadap dua hal tersebut. Paham? Terhadap Al-Quran dan juga terhadap sunnah terhadap ahlu baitin Nabi. Paham tak? Itrah. Walil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i berkata di dalam syairnya, ya ahla baita rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum
min adhimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i sebagai tanda cintanya kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Imam Syafi'i? Ya ahla baita Rasulillahi hubbukum, wahai ahlal bait, wahai keluarga baginda Nabi Muhammad, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Fardun, suatu fardu, kewajiban yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran, yang telah Allah turunkan dan menjadi pedoman kita. Kafakum min azimil qadri annakum, kafakum, cukup bagi kalian, kafakum, cukup, kum, bagi kalian, ya ahlal bait, min azimil gadar, min dari azim, kemuliaan, gadar, kedudukan yang Allah berikan kepada kalian, annakum, anna sesungguhnya kumu, kalian, ya ahlal bait, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Man lam yusalli alaikum, man barang siapa, la yusalli alaikum, tidak melantunkan salawatkum kepada kalian, ya ahlal bait, keluarga Nabi, la salata lahu, maka solatnya tidak sah, tidak dinamakan solat. Makanya kita apa? Di dalam rukun solat ada berapa? 17. Benar? Benar. Makanya di dalam tahiyat kita mengucapkan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga Nabi disangkutkan di dalam salat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah.